demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's... Persib Bandung kembali menyalakan mesin. Selasa sore, 23 Desember 2025, lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi bagaimana Maung Bandung menjalani sesi latihan pemulihan usai kemenangan terakhir mereka. Bukan latihan berat, bukan pula taktikal intens. Ini tentang mengembalikan ritme, menjaga kebugaran, dan menyiapkan mental menuju laga berikutnya kontra PSM Makassar. Suasana latihan terasa berbeda, lebih cair, lebih ringan. Senyum para pemain jadi pemandangan yang dominan. Pelatih Persib, Boyan Hodak, menyambut kondisi ini dengan optimisme. Menurutnya, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi dan yang terpenting, tanpa kendala berarti. Kabar baik pun datang dari ruang medis. Hodak memastikan seluruh pemain Persib berada dalam kondisi aman setelah laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di GBLA, Minggu 21 Desember lalu. Tidak ada laporan cedera, tidak ada alarm bahaya. Namun satu nama langsung mencuri perhatian, Mark Klok. Gelandang andalan Persib itu akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan setelah sebelumnya absen. Kehadirannya seperti suntikan moral tambahan. Klok kembali dan Persib semakin lengkap. Sementara di belahan dunia lain, kisah besar sedang ditulis oleh seorang pemain Indonesia. Jai Itzes, bek timnas Indonesia, tengah menjalani musim yang sangat menentukan dalam karir Eropanya. Musim panas 2025, ia resmi bergabung dengan Sao Solo dan langsung merasakan kerasnya atmosfer Serie A. Awalnya, kisah Jai tidak semulus yang dibayangkan. Ia lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Datang sebagai pendatang baru, bersaing di Liga Elit, semuanya terasa berat. Namun, sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang konsisten. Dalam hitungan pekan, situasi berubah drastis. Jai Itzes perlahan menembus skuad utama. Kini, ia menjelma menjadi pemain reguler di lini belakang Sao Solo. Penampilannya solid, tenang, dewasa. Bukan hanya performa yang meningkat, nilai pasarnya pun melonjak tajam. Tahun 2023, market value Jai Itzes masih berada di angka 750.000 euro, sekitar 17,7 miliar rupiah. Saat bergabung dengan Venezia, nilainya naik, tapi belum mencolok, 900.000 euro. Namun, segalanya berubah ketika ia tampil reguler di Venezia dan konsisten bersama timnas Indonesia. Maret 2025, nilainya melesat ke 5 miliar euro. Juni 2025, naik lagi menjadi 7,5 miliar euro. Dan Desember 2025 menjadi puncaknya. Berdasarkan catatan transfer market, nilai pasar Jai Itzes kini mencapai 10 juta euro atau sekitar 197 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis, menjadikannya salah satu bek Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Di tengah euforia itu, timnas Indonesia juga tengah bersiap memasuki era baru. Nama John Hartman semakin kencang dikaitkan dengan kursi pelatih skuad Garuda. Pelatih asal Inggris ini dinilai punya kapasitas dan pengalaman mumpuni. Menurut laporan media luar negeri, Hartman bahkan dikabarkan menolak pendekatan dari Jamaika dan Honduras. Sinyal ketertarikannya terhadap proyek sepak bola Indonesia pun semakin jelas. Lahir di Consett, Inggris 19 Juli 1975, John Hartman kini berusia 50 tahun. Meski tak pernah menjadi pesepak bola profesional, rekam jejaknya sebagai pelatih tak perlu diragukan. Ia adalah sosok di balik kebangkitan timnas Kanada periode 2018-2023, termasuk membawa Les Rouges lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Kembali ke kompetisi domestik, BRI Super League 2025-26 menyajikan fakta yang cukup menggelitik. Hingga saat ini sudah tercipta 327 gol dari 124 laga. Namun ironisnya, tak satu pun pemain lokal masuk dalam daftar 10 besar top skor sementara.
Daftar pencetak gol terbanyak masih dikuasai pemain asing. Legiun Brazil kembali dominan. Dalberto dari Arema FC dan Maxwell milik Persija Jakarta memimpin dengan torehan 10 gol. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak klub masih menggantungkan produktivitas gol pada pemain asing. Akibatnya, pemain lokal harus bekerja ekstra keras, bukan hanya untuk masuk starting 11, tapi juga untuk bersaing mencetak gol. Nama-nama yang sempat bersinar perlahan tersisih. Lalu apa sebenarnya faktor yang membuat pemain lokal begitu kesulitan bersaing di daftar top skor? Di sisi lain, bursa transfer putaran kedua BRI Super League 2025-26 sudah mulai memanas. Meski baru resmi dibuka pada 10 Januari hingga 6 Februari 2026, hingga Rabu malam 24 Desember, sudah ada 5 klub yang mengumumkan rekrutan anyar. Para pemain baru ini sudah boleh bergabung latihan. Mereka hanya belum bisa didaftarkan secara resmi dan dimainkan hingga bursa benar-benar dibuka. Keuntungan jelas, waktu adaptasi lebih panjang, kesiapan lebih matang. Sementara itu, papan klasemen Liga 1 juga menyimpan cerita dramatis. Baru 14 pekan berjalan, tapi persaingan sudah terasa kejam dari papan atas hingga zona degradasi. Persis Solo kini terpuruk di dasar klasemen. Laskar Sampernyawa hanya mengoleksi 7 poin dari 14 laga, 1 kemenangan, 4 imbang, dan 9 kekalahan. Ironisnya, kemenangan terakhir Persis terjadi di pekan pertama saat menundukkan Madura United 2-1 pada 9 Agustus 2025. Sejak saat itu, 13 laga berlalu tanpa kemenangan. Tugas berat kini ada di pundak Milomir Seslija, mengangkat tim dari keterpurukan dan menjauhi jurang degradasi. Terakhir dari ranah federasi, PSSI masih membuka peluang naturalisasi untuk timnas Indonesia level usia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menegaskan bahwa komposisi timnas senior sudah cukup solid. Namun opsi penambahan tetap terbuka, khususnya di lini depan. Untuk timnas senior, rasanya sudah oke. Paling nanti di ujung tombak, ujar Arya. Ia menambahkan Ole Romeni dan Miliano Jonathan sudah cukup mengisi sektor tersebut. Sementara fokus naturalisasi bisa diarahkan ke timnas U20. Sepak bola Indonesia terus bergerak. Dari GBLA hingga Serie A, dari bursa transfer hingga ruang rapat PSSI. Cerita masih panjang, dan musim ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Started to do